yang memang concern ya gue pakai alat ini, gue pakai gear ini, gue harus konsep ini, jadi ya gue nggak mau lah kalau cuman sambatan gitu kan istilahnya kayak gitu. Walaupun mungkin ada juga yang memang mereka udah selesai gitu loh, akhirnya mereka ikut ya udah ayo kita bangun bareng-bareng gitu. Nah terkait dengan apa ya tantangan, benar kata Mas Amri, jadi setiap fotografer itu ada tantangan. Nah, menariknya, entah menarik atau apa ya, tantangan itu seolah-olah itu semua itu terbebankan ke saya. Kenapa? Kata Mas Amri tadi, lu kalau mau foto wedding aja deh. Lu kalau mau foto sport aja lah. Nah, ketika saya ada di government dan harus membranding, semuanya itu harus bisa gitu. Storytelling yes gitu. Bagaimana kemudian kamu harus bisa memfoto wali kota, pemimpin daerah itu lagi senam dengan ekspresi yang bagus, dengan shutter speed yang cepat sehingga tidak ngeblur, lalu kemudian di storytelling captionnya itu harus dibuat sebagus mungkin gitu. Lalu kemudian ini ada program nih foto gratis produk, foto dong, bisa kan? Bisa gitu. Walaupun memang benar kata Mas Amri, kalau lu nggak punya spesialis ya susah gitu loh. Akhirnya jadi sedikit bisa tentang banyak hal gitu loh, bukan jadi spesialis gitu. Jadi lucu ya, seolah-olah terbebankan semua. Tapi intinya gini, ketika kita semua itu punya skill atau dasar dan konsisten dengan fotografi, akhirnya nanti ketika kita sudah masuk pada satu kesimpulan, gue mau fokus ke sini nih, saya mau fokus ke sini, ya udah kita udah punya skill, kita udah tahu nih bagaimana cara pengoperasiannya. Jadi memang nggak usah terlalu tinggi dulu gitu, kita belajar dulu kecil-kecil gimana cara kita memahami lensa, gimana cara kita memahami lighting. Mas Amri yang paling jago, saya banyak belajar dari Mas Amri soal lighting, lalu shutter speed segala macam gitu. Nah ya itu, kalau di government yang menarik itu mungkin untuk soal gear, soal kamera untuk fasilitas komplit, tapi ya kita dituntut harus bisa semuanya gitu loh. Sport fotografi lu harus bisa gitu loh. Misalkan ada kepala daerah lagi lari nih, ikut lari. Ya gimana caranya supaya seolah-olah memang lari itu bersama dengan orang-orang, masyarakat ikut join lari gitu. Feel-nya dapat, momennya dapat. Lagi membuka acara lari, mereka bareng-bareng sama Forkopimda. Kita harus gimana spotnya gitu. Lalu kemudian untuk foto-foto formal, lalu kemudian untuk bahkan bukan cuma fotografi ya, videografi, ketika untuk ucapan-ucapan gimana kita cara ngambil angle-nya, bahkan gimana cara kita meng-create narasinya, deskripsinya, itu juga ya dituntut harus bisa. Makanya saling berkesinambungan, ilmu itu saling menyapa. Ketika kemudian kita belajar fotografi, otomatis ikut videografi. Kalau kita tidak pernah membaca, kita tidak bisa mengkonsep, kita tidak pernah berdiskusi, saling ngobrol, tanya-tanya sama senior, ya kita tidak akan bisa mendapatkan insight-insight baru gitu loh. Apalagi untuk branding sebuah kota, personal branding, lalu kemudian branding produk, itu ya memang complicated, tapi memang harus step by step gitu loh. Harapannya teman-teman semua, ini mungkin sekaligus closing statement ya. Boleh. Dari saya pribadi. Buka pertanyaan lagi nggak sih? Nggak. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya, berarti nanti aja. Nggak ya, harapannya ini aja. Apa namanya? Moderator dulu. Minum dulu kopi. Harapannya gini, teman-teman semua konsisten aja ketika pengen belajar fotografi. Ternyata cabangnya banyak. Kalau income-nya ya berbeda-beda gitu loh. Ada yang memang dia per foto, ada yang memang dia per paket, ada yang memang dapat per bulan, atau mungkin nanti dapat bonus ini itu gitu. Itu income-nya. Yang penting ya kita bisa dulu lah, jangan dulu melangit gitu. Yang penting kita belajar dulu fotografi gitu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya Mas Juli. Sudah menceritakan ya tentang pengalaman di government. Ada tanya lagi Kak? Oke, silakan Pak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sedikit pendapat dari saya ya untuk kawan-kawan Gen Z di sini. Gen Z apa Gen Z?
Genset. Dan semua para Genset itu mesti dengar income tadi dari Mas Gali, dari Incomi. Incomi. Jadi dengar income dari Mas Gali itu tergiur, udah pasti tergiur. Kalau Genset itu gitu. Padahal kita nggak ngerasain apa yang mereka udah lalui gitu loh. Mereka ini nggak setahun 2 tahun, hampir puluhan tahun mungkin ya. Tua banget loh, Le. Fotografi. Nggak mudah. Udah tua banget loh. Iya nggak mas? Iya, betul. Seperti yang Pak Dharma bilang tadi, passion itu artinya menderita. Memang kita harus menderita dulu, gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya cepat kita dapat income. Gajimu Kalau berhasil. kita cuma males-malesan gitu doang. Cuma pengen nyoba sekali, misalnya nggak dibayar. Ya lek gaji Honda Karena saya itu pernah, sekitar Mas, 200 kurang. Pernah, Full time. saya kan jurusannya di KP, desain komunikasi visual, cuman waktu perubahan pelajarannya masih fotografi. Jadi ada prakterin gitu loh, ada diajak guru juga, saya prakterin di Aditya Saputra Studio, terus diajak guru juga. Nah guru ini sebenarnya nggak bisa amat pegang kamera. Saya disuruh moto 4 kelas isinya ratusan anak, nggak dibayar sama sekali. Nah itu loh. Jadi kawan-kawan Gen Z jangan berharap duit yang ada di sini, jangan berharap sama sekali. Karena yaitu passion itu menderita. Kita harus apa ya? Sanggup nggak dibayar gitu loh. Kalau memang mau menekuni. Nah, yang kedua, saya pengen nanya kepada Mas Gali, Mas Juli, sama Mas Amri. Amri. Umur saya 18 tahun dan saya pengen di sini. Saya pengen di sini semua ngingetin saya supaya saya malu karena saya punya cita-cita 2 tahun lagi pengen dapat 1 M gitu loh. Amin. Dan masih pengen masih usaha semaksimal mungkin dan sering diingetin sama Rizky, gimana Mas udah dapat 1 M belum? Nah saya dari situ malu dan dari tambah semangat saya pengen semuanya di sini biar nanyain saya terus gitu loh, udah dapat 1 M belum? Gitu. Nah yang saya ingin tanyakan, umur saya 18 tahun sama Mas Gali, Mas Amri, sama Mas Juli di umur 18 tahun itu udah ngelakuin hal besar apa aja sama penyesalan apa aja yang dilakuin di umur 18 tahun supaya saya bisa grow diri saya lagi. Ya kalau bisa sih 10 tahun yang lalu ya. cara-caranya gimana caranya dapat 1 M itu lah. Peluang, nah sama satu lagi peluang apa yang udah di apa ya, udah dilaluin gitu loh, yang udah dilaluin yang nggak mau dicoba pada usia 18 tahun. Terima kasih. Terima kasih Mas Abil. Mungkin bisa langsung disamperin ya, mas di sini. Silakan. Mas apa nih? Mas Abil. Mas Abil, 18 tahun ya. Pengen dapat 1 M. Kalau saya sebelum dapat 1 M harus melalui banyak dapat 2 M dulu. Gitu. Sebagai anak muda, target kita adalah banyak-banyak dapat 2 M dulu. Makasih Mas dulu. Ya benar. Iya juga. Iya kan? Artinya Makasih, Mas. apa? Bagaimana kita bisa berbuat Tiap dulu, hari kan? itu. Berbuat tanpa pamrih dulu. Tolong sih. Poin dulu baru koinnya nggak Mas Dharma? Masih ingat kita ini dulu? Brand value. Poin dulu baru koin. Jadi anak-anak Gen Z hari ini adalah, Sweet banget nggak ngerti. ya gue pokoknya kerja gaji gue segini. Kirain berangkat siang gitu kan. Saya tuh kemarin ada orang datang ke studio minta kerjaan, dia habis keluar dari satu kerjaan. Saya studio lagi sepi kan. Saya bilang, oke, saya bantu kamu. Saya bisa gaji kamu sebulan 1 juta. Pokok, nanti per orang foto kamu dapat 15.000. Dari 1 orang foto itu kamu dapat insentif 15.000. Makan kamu 3 kali sehari, saya tanggung. Nginep kamu di studio saya tanggung. Nanti dalam 6 bulan ke depan kalau kinerja bagus, gaji pokok kamu bisa naik atau insentifnya naik. Oke, alhamdulillah 1 minggu geser. Alasannya, saya kok sendirian ya Mas, gak ada temennya. Terus alasannya, yang foto kok sedikit ya Mas, gak rame katanya. Waduh. Nggak struggle. Jadi mau gimana? Saya mau pindah aja. Gak apa-apa. Ya udah silakan. Ya benar kata Mas Dharma tadi.
Anak-anak sekarang malas menderita, pengennya instan kayak Indomie gitu. Jadi mimpinya boleh tinggi, pengen 1M. Tapi kamu udah ngelakuin apa aja? 2M tadi udah dapat belum? Udah dapat berapa 2M tadi? Kamu udah melakukan apa aja ke banyak hal? Karyamu apa? Apa yang bisa kamu berbuat untuk orang lain? Itu aja dulu. Karena itu yang paling penting. Poin baru koin, itu yang paling penting. Saya ingat pokoknya diskusi itu aja dulu. Foto pun dulu sama. Saya tuh sekitar hampir 4 bulan ikut orang nggak dibayar, itu pakai kamera saya. Saya ngikut dia foto perawat nggak dibayar, dia moto ini saya ngintil aja. Pakai kamera saya nggak dibayar gitu kan. Moto wedding juga sama. Sekali saya waktu itu dikasih 150.000 karena semua pakai peralatan saya juga. Ya udah nggak apa-apa, tapi saya niatin saya harus dapat ilmunya nih. Gue tahu gue ini diakalin, tapi gue juga harus bisa ngakalin ganti gitu. Sampai akhirnya kemudian ya udahlah coba jualan sendiri. Gue udah ngerasa bisa nih, dikit-dikit nih, cobalah jualan sendiri gitu. Dulu saya nggak bisa, job pertama saya belum bisa foto. Saya belum bisa foto bagus. Ngedit juga saya nggak bisa, itu job pertama saya dibayar waktu itu masih 3 juta ya untuk wedding ya. Itu bener-bener modal upu aja. Tapi itulah kemudian pentingnya sekolah, walaupun saya tukang foto bahasanya, tapi saya juga S2. Itulah pentingnya bahwa kita bisa memanajemen sebuah usaha atau hal-hal yang bisa kita lakukan. Misal, saya pakai fotografer yang bagus. Saya tanya bayaran kamu berapa sekian? Oke, saya kasih lebih. Kamu bantu saya foto ini. Saya nggak bisa Photoshop. Setahun saya pertama kali komunikasi saya nggak bisa Photoshop. Saya cari editor yang bagus. Berapa bayarannya segini? Ya udah oke. Dari 3 juta itu hitung dapat keuntungan 1,8 juta. Kita udah semua bayar orang semua. Udah bersih. Kita nggak repot, kita hanya marketing aja sambil cuki jual kisah kan gitu kan. Itu yang paling. Nah, untuk mencapai ke sana tuh ya siap tadi berdarah-darah dulu. Jangan bagaimana 18 tahun gini-gini. 18 tahun saya itu saya semester 2. Saya dulu pertama kali kuliah, saya berpikir bahwa kalau kita bergaul dengan orang yang di bawah kita, misal anak SMA, SMP gitu ya, secara taraf pendidikan atau usia, grafik kita akan menurun. Kalau kita bergaul dengan teman sebaya, grafik kita akan stagnan. Kita akan gitu-gitu aja. Kita hanya ngomong ini, bicara yang hampir sama setiap harinya. Tidak ada hal baru. Tapi kalau kita udah naik ke atas, kita bicara dengan orang yang lebih tua, lebih senior, lebih sukses, atau kakak tingkat kita pelan-pelan kita akan naik. Saya kuliah itu pergaulan saya sudah sama Pak Asep Padakom. Saya kenal Pak Asep udah sekitar hampir 15 tahun. Tanya boleh kalau ada nanti ketemu Pak Asep, sering orang Yesus Mulia juga. Saya udah ngobrol sama Pak Wandi, sekarang kepala dinas, saya udah deket sama beliau. Saya udah deket sama Pak Rio Kajari waktu itu. Sama Pak Kapolres, Pak Abrar, kami udah deket juga. Dalam kuliah S1 saya udah bergaul dengan mereka-mereka. Jadi kita melompatnya lebih cepat gitu. Jadi uang itu nggak ada dalam pikiran saya cari duit, enggak. Pengalaman aja dulu. Kita banyak berbuat dulu. Ya makasih mas. Saya lagi kuliah di telepon mas, temenin main pingpong. Karena dulu saya atlet tenis meja kan. Pingpong, habis itu ajak makan. Mas makasih banyak ya mas ya. 2M tadi, makasih mas ya. Kita bantuin ini, mas makasih ya mas. Terus gitu kan. Kita berbuat dulu, baru kita dapat koinnya. Jadi anak-anak muda jangan mikir duit dulu deh. Saya selalu bilang sama anak muda, kamu jangan jadikan uang sebagai prioritas. Itu aja dulu. Pengalaman aja dulu. Tapi kan itu prinsipnya nanti, ini abang ini mau ngakalin gua, abang-abangan ini kan gitu kan. Gua ngajak foto orang baru belajar. Mas saya pengen belajar, ya udah besok saya ada job wedding, kamu ikut. Ya. Kamu ikut, saya izinkan ikut, nanti kamu ikut coba ngelihat, nanti saya ajarin pelan-pelan. Sekali oke, 2 kali, 3 kali dia cerita sama temennya, gue diajak gak dibayar, gue diakalin doang gitu. Udah mikirnya udah kayak gitu. Iya, dia udah mikirnya, gue kan kerja gini-gini, gue gak dibayar, gue diakalin doang. Ya udah, selesai, cut, selesai. Gue gak ada lu, gue gak ngefek. Tapi lu gak ada orang yang di atas lu gak akan punya dampak, gak akan berkembang. Karena orientasinya udah duit gitu. Gitu. Tanya Mas Dharma itu bangun payungi orientasinya enggak? Kalau Mas Dharma bangun payungi orientasinya, kalau per pedagang majekin ke saya salarnya 20.000 kali berapa pedagang, saya kaya. Kalau orientasinya uang. Iya. Nah itu. Kalau orientasinya begitu, coba setelah mereka sukses, ke Mas Dharma apa 2M langsung. Makasih Mas Dharma sudah banyak membantu. Makasih Mas Dharma sudah banyak membantu, sudah membuat ekonomi kami sekeluarga bisa menjadi lebih baik. Kan itu yang paling penting. Nah baru koin mulai datang.
Saya tahu kok honor Mas Dharma diundang wakil ke presiden kemarin. Karena nabungnya di salah satu BNT yang bosnya juga teman kita juga, cerita juga kan. Mas Dharma habis ketemu ini naruh duit segini, Bu. Pantes ini. Diem-diem nanti calon wali kota 5 tahun lagi kan. Ngumpulin pundi-pundi rupiah. Gitu. Oke, lanjut silakan Mas. Itu aja ya, Mas ya. Saya oke. 2M. Berapa 1M? Timothy dia apa mentornya? Oh. Timothy Kamu tuh jangan jual ginjal aja ya. Kamu tuh sehat sebenarnya. Umur 18 tahun ya. 18 tahun saya dulu masih jadi teknisi komputer dulu. Saya kenalnya benar kata Mas Amri, kita harus bangun relasi dulu. Kenalan saya tuh yang punya Ekokom sekarang. Istrinya tuh teman saya nyoblangin dulu. Kita harus belajar dari orang yang lebih dari kita. Benar kata Mas Amri. Terus kalau ngomongin soal 1M itu kayaknya saya juga nggak kebayang sih untuk sekarang ya. Karena tujuan saya ngeliat orang senang di foto aja Udah bahagia. udah bahagia gitu. Apa perspektifnya sudah beda ya. Ketika lo di awal memang jadi seorang street photographer, ketika ngeliat karya lo disenangin orang, lo pasti bakal senang. Kepuasannya berbeda. Nggak ada kepuasan Nanti sendiri. uang itu bakal ada sendiri. Itu sih kalau dari gua untuk nyari 1M tuh kayaknya nggak kepikiran tuh untuk sekarang ya. Cuma nggak tahu 2-3 tahun ke depan siapa tahu ada gitu nanti saya 1M nih. Nggak tahu, Allahu a'lam ya. Amin. Visi misi untuk di dunia fotografi ya, kalau saran saya pribadi, pelajarin aja dulu, tekuni dulu foto apa yang paling kalian suka ya. Seperti yang dijelasin Mas Afri, banyak lah fotografi itu, ada FMB itu tadi, terus ada portrait segala macam lah ya. Tapi kalian suka aja dulu. Perbanyak relasi itu paling penting. Banyak belajar, banyak kenal teman-teman yang punya studio. Saya kadang kalau ada yang mau foto nih, personal foto, misal untuk personal foto, satu hari 200 apa 500, 300 atau berapa lah ya. Saya terima, saya ke tempat kawan saya punya studio untuk jaga relasi. Dari situ mungkin nanti ketika pas wedding dia butuh teman untuk foto liputan atau foto backup, kita bisa diajak juga. Uang tuh bisa ngalir kok, tapi karena punya relasi. Perlahan cuma. Yang paling utama tuh menurut saya pribadi, kalau lo mau ngasih uang, relasi. Sama kalau emang mau terjun di dunia fotografi, berat nggak Mas ya? Gimana? Berat nggak ya? Kalau mau mulai di fotografi ya? Lihat perjuangannya, perjuangan kalian. Yang kalian emang niatin, ya berjuang aja dulu. Belajar dulu, cari mentor, banyak referensi online segala macam. Saya pribadi belajar fotografi itu malah kebanyakan dari YouTube daripada sama orang-orang. Jadi saya paling sering nonton kalau dunia fotografi ya. Kalau ada kalian megang kamera, pasti kalian harus belajar video juga. Kalau untuk referensi sebagai fotografer, yang pertama itu Peter McKinnon. Itu fotografer ya. Kalau untuk video kalian mau bikin video, bikin produk segala macam, itu Daniel Skipper. Pola makan nomor 1. Itu guru saya kebanyakan dari YouTube channel mereka. Jadi belajar perspektifnya seperti apa. Terus apa lagi tadi yang mau saya jelasin ya? Ada tadi penting tapi nggak penting juga sebenarnya. Kalau masih bingung kasih Mas Juli dulu. Iya kasih Mas ini dulu. Mas Juli dulu. Kasihan udah mau pulang aja bawa. Enggak. Selu. 18 tahun saya SMA. SMA saya di Jawa seperti yang dijelasin Pak Dharma tadi. Selama 3 tahun saya balik ke Lampung ini 3 kali. Jadi nggak pernah pulang sampai saya itu krisis identitas di rumah di kampung halaman saya. Jadi saya benar-benar struggle. Jadi ketika di umur 18 tahun itu kelas 3 SMA ya. Waktu pas pertama masuk itu kebetulan saya berdua, nggak ada saudara di sana. Jadi saya berangkat, ingat bener, naik Rosalia Indah berdua. Belum ada kosan di sana. Jadi di sana itu turun dari PO Rosalia Indah, lalu naik angkot, nyari kosan dulu, lalu ke sekolahan, daftar, ternyata syaratnya kurang, siangnya harus pulang lagi.
ke Lampung. Nah itu struggle yang membuat saya itu akhirnya betah merantau gitu ya. Jadi memang tantangannya luar biasa gitu loh. Ketika kemudian ini belum ngomongin soal duit ya, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu. Tapi tentang perjalanan hidup gitu. 18 tahun saya pulang 3 kali selama 3 tahun itu banyak hal yang sudah saya lewatkan di rumah. Ada saudara-saudara meninggal, saya tidak bisa pulang. Lalu kemudian saya waktu pas SMA itu bahkan sama sekali tidak punya pikiran sampai bisa fotografi seperti sekarang ini, desain grafis, kuliah di Metro itu sama sekali saya tidak punya pikiran. Lalu kemudian soal optimisme, nggak ada yang salah ketika Masnya tadi bilang pengen dapat 2 miliar, 1 miliar, 3 miliar, atau bermiliar-miliar, tidak apa-apa. Karena memang ya kita tidak pernah tahu gitu loh. Bagaimana besok itu kan masih menjadi misteri gitu. Saya juga tidak pernah berpikir sama sekali ketika waktu kuliah itu di challenge sama Pak Dharma. Saya ingat betul, sederhana sekali. Pak Dharma itu menotis saya, yaitu waktu presentasi. Jadi mayoritas teman-teman itu presentasi itu baca, saya nggak baca. Dan dari situ dinotis Pak Dharma sampai sekarang gitu. Jadi di trigger terus potensi-potensi yang ada dalam diri saya sama Pak Dharma gitu. Hingga akhirnya sampai di taraf seperti sekarang ini gitu. Nah, proses teman-teman kan juga nggak mungkin sama, beda-beda. Tinggal apa yang bisa men-trigger, opportunity apa yang berani diambil, lalu kemudian orang-orang besar, orang-orang penting mana yang akhirnya bisa membantu kita, membersamai kita untuk mencapai uang bermiliaran-miliaran itu, menurut saya itu sebuah keniscayaan gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu loh, punya ambisi, punya optimisme yang besar itu nggak apa-apa gitu, nggak salah. Yang penting jangan berhenti dulu struggle gitu loh. Benar kata Mas Amri, sekarang itu kan generasi sekarang itu kan dikit-dikit baper kerja, nanti dimarahin baper resign gitu kan. Ya harapannya jangan seperti itu kalau memang ambisinya tinggi gitu. Mungkin barangkali itu. Mas. Baru ingat nih. Oke. Tadi ngomong soal penyesalan di umur 18 tahun ya. 18 tahun saya itu orangnya introvert. Dan saya ini gaming banget orangnya. Dari saya SMP sampai SMA itu gaming banget. Sampai saya kuliah, akhirnya saya sadar ternyata lebih baik kita belajar berinteraksi. Makanya saya gabung di komunitas di tahun 2014. Dari komunitas, pandangan saya berubah. Pandangan kita tuh bakal berubah. Kita bakal lebih tahu bagaimana melihat peluang. Belajarlah untuk berorganisasi. Itu penting banget. Dari saya sekolah saya nggak pernah ikut organisasi, jujur. Dan ketika berkomunitas, kita bisa mengenal orang lain. Kita bisa mencari relasi baru. Kita bisa dapat pemikiran baru. Kita punya ide baru. Dan dalam dunia fotografi ini sebenarnya nggak langsung di dunia fotografi ya. Fotografi itu bisa di tahun 2014 itu cuma sekedar suka aja. Saya suka dengan konten-konten visual. Bisa kayak lukisan, gambar. Kayak saya di awal bilang saya pengen sekolah desain di awalnya. Jadi dari komunitas itu bingung ketemu dengan orang-orang yang tepat, kameranya videonya mengarahkan. iPhone. Penting banget, makanya saya bilang kalian harus punya relasi. Lebih baik kalian mencari tahu Kalau sistem apa yang mau kalian lakukan. Saya dulu nggak langsung kayak gini, mau punya kamera segala macam. Jadi dulu saya sempat ngurus event, jadi manpower di sana, ngangkutin barang segala macam di event-event. Jadi MC pernah di acara-acara rokok segala macam. Terus sudah pernah juga bikin usaha. Mas Dharma tahu asimetri dulu. Jadi kalau resin segala macam saya usahain juga di tahun 2020. Bikin branding kaos pernah. Dari resin itu mulai belajar. Oh, sedikit-sedikit ngambil foto yang bagus itu seperti apa untuk foto produk yang saya jual. Belajar untuk memanajemen konten yang ada dan mempromosikan konten yang ada dari produk saya. Itu di awal. Habis itu dari motor produk segala macam, dari produk saya sendiri ya, mulai dari kalung, terus dari kaos segala macam. Akhirnya ada kesempatan untuk bikin jadi content creator yang Frozen Food itu. Berjalan kurang lebih 9 bulan, saya bisa menyisihkan uang, bisa beli kamera sendiri. Dan lensa pertama tuh lensa manual. Belajar dari lensa manual. Itu saya ingat banget lensanya 25 mm 1.7 7 artisan. Itu lensa manual pertama saya. Habis itu
9 bulan di sana ditarik di Eko Komputer untuk jadi konten kreator lagi. Jalannya banyak. Ini iPhone. Semua tuh berliku-liku. Ketika kalian mau jadi fotografer, entah gimana caranya, pasti ada. Asal kalian tuh punya bekal, jujur, sama konsisten, sama bertanggung jawab. Mau punya tujuan uang 1 miliar bisa. Yang penting kalian kerjanya jujur, konsisten dan bertanggung jawab. Orang pasti trust ke kalian. Orang bakal menghargai kalian. Orang kalau sudah tahu kalian bisa apa, kalian bakal dicari. Banyak caranya. Mulai dari konten kreator di Eko Komputer 1 tahun ditarik di Idea, konten Idea nanti untuk konten kreator 1 tahun di sana. Sekarang coba, kayaknya udah pastinya udah belajar untuk berdiri sendiri nih. Coba berdiri sendiri. Sekarang moto aja sebagai freelance fotografer. Kadang masih moto di studio, kadang ya masih belajar untuk sports. Dan ya sports ini juga masih baru. Saya mulai foto di sports itu di bulan Juni. Karena awalnya saya belajar foto itu cuma street aja. Ketika saya di Idea, saya ditempatin di Surabaya di cabang sana, saya jalan-jalan. Ternyata human interest itu asik, lihat orang, lihat ambience di sebuah event di sana, foto. Pakai iPhone. Banyak caranya. Terus Yang penting kalian ada jangan apa pernah namanya? patah semangat aja. Lensa enggak? Mungkin ada Kan fase kamera di mana langsung kalian merasa pakai yang super wide, struggle. Oh, ini 0,6. nggak ngasihin apa-apa. Mungkin ada Iya, fase di kelihatan mana lebar. kalian depresi. Kok saya sudah Nggak goyang, keluar budget nggak sekian, tetek ngono. sekian. Jangan ditanya. Kalau itu mah, saya dulu dari belajar untuk bikin resin aja, modal awal 1 juta buat eksperimen Kelihatan doang. sama. Eksperimen aja, belajar, cari tahu dulu. Makanya kita harus banyak belajar. Belajar entah itu dari buku ataupun dari referensi Karena habis online hujan segala juga. macam. Kita belajar, mempelajari dulu. Belajar, resinnya ada jenisnya ini. Jadi aku mancing. Jadi seperti itu. Kalau kaos saya belajar, tren yang lagi hype apa nih untuk kaos? Dan jenis-jenis kaos itu apa? Terus sablon yang sekarang itu yang lagi tren apa? Kita harus belajar. Jadi kalau kalian mau menekuni satu bidang, lebih baik kalian banyak belajar, cari referensi, Ya, goyang. cari relasi, konsisten, udah. Kuncinya di situ. Itu doang sih yang mau ditambahin. Sekian, terima kasih. Semoga tersampaikan ya untuk generasi muda supaya jangan gampang putus asa ya. Sayang masih 18 tahun itu masih panjang. Oke, tepuk tangan teman-teman untuk pemateri ya. Oke. Nah, cukup ya? Oh, gimana Pak? Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Untuk closing statement untuk saya sendiri ya, nanti tolong disiapin closing statementnya buat mas-mas ini sepatah 2 kata lah gitu kan. Ya, fotografi itu unik gitu kan. Yang aku dapat dari Mas Amri tadi ya, visual itu menceritakan masa kini dan masa lalu ya, itu betul gitu kan. Ya, dan ini aku melihat Mas ya, yang di Facebook itu orang-orang pada foto ngajunya ke Metro Jekapunya itu. Oke, mungkin sekian. Mungkin Closing ya. closing statement mungkin siapa Masnya? Belum. Oke Mas Amri. Kembali ke fotografi tadi, saya akan sampaikan pesan closing statementnya ya. Tadi barusan dibahas masalah fotografi, bahas kota, fotografi dan ekonomi kreatif. Dengan fotografi kita bisa menyampaikan kritik, dengan fotografi kita bisa berekspresi, dengan fotografi kita bisa membantu orang lain mengembangkan usahanya, mengembangkan ekonominya. Dengan fotografi juga kita bisa menghidupi kita dan keluarga kita. Tapi yang paling penting di sini adalah kalau kita berbicara tentang kota, fotografi bisa menjadi 2 mata pisau yang menarik gitu. Seperti tadi dibahas di Metro Kita Punya itu isinya kritikan semua. Saya tidak kemudian mengkritik wali kota sekarang, enggak. Siapapun wali kotanya, iya sama aja. Artinya, gak boleh gitu ya. Jangan menggiring. Kita nggak tahu di sini ada selusukan tim ses kan. Bahaya kita. Generasi politik. Iya, generasi politik. Iya, jadi kita bisa menyampaikan kritik gitu. Makanya makanya kita sebagai anak muda, ya gunakanlah, sekarang enak loh, handphone itu udah ada kameranya. Foto yang menurutmu menarik, potretlah yang menurutmu menarik,
potretlah yang menurutmu menggelitik, potretlah yang menurutmu itu mengusik. Itu yang paling penting. Jadi dimanapun kamera ini jangan hanya untuk selfie, jangan hanya untuk foto-foto yang nggak penting. Dan gunakanlah sosial mediamu dengan baik, dengan bijaksana. Kalau memang kita punya sosial media itu benar-benar ada manfaatnya, bukan cuma buat kita, tapi bukan juga buat semuanya. Saya sering kalau makan di mana-mana itu pasti yang UMKM yang kecil-kecil itu saya foto. Buat apa? Biar orang pada nanya, ini di mana mas? Kadang gila di Metro masih ada ya martabak 3.000-an gitu. Oh di mana ini mas? Gitu pasti gitu. Tapi kalau makan saya ngopi di Els Kopi kemudian saya foto, itu saya nggak lagi mengiklankan Els Kopi. Saya lagi memvalidasi diri saya bahwa, oh saya nongkrongnya di Els Kopi. Kan gitu kan. Itu berbeda. Kalau kita makan di UMKM, kita foto, kita sedang membantu UMKM itu untuk tumbuh. Tapi kalau kita makan di KFC, di McD, kita foto, itu memvalidasi aja bahwa gue keren loh, gue nongkrongnya di McD. Itu aja. Iya kan? Gitu. Jadi anak muda, teman-teman, terutama di sini Gen Z atau mungkin yang lain, bermimpi itu boleh. Tapi kalian juga harus realistis. Jadi buatlah itu tadi 2M aja dulu. Orang berterima kasih dengan apa yang sudah kita perbuat. Itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya belajar banyak dari Tri Musketeers Kota Metro yang sekarang udah punya jalan ninja masing-masing. Saya mengutip kata-kata beliau pada waktu itu. Orang yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, bisa tuh, keren-keren ya. Ya, untuk closing statementnya buat saya, belajarlah menjadi seorang yang oportunis dan melihat peluang. Jangan berhenti untuk belajar, karena dari apa yang kalian pelajari itu akan menghasilkan sesuatu yang bakal menghasilkan impact yang besar untuk kalian semua. Itu doang sih. Terima kasih. Oke. Moderatornya apa statementnya? Takbir. Allahu Akbar. Saya lagi pusing soalnya. Penyerahan apa tadi? Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Saatnya kita sesi penyerahan ya. Merchandise buat mas-mas. Nanti pakai di hari Rabu malam Kamis ya. Ya, siap. Jangan lupa. Pesta sate. Siap. Oke, silakan yang bertugas. Perwakilan satu diserahkan untuk diwakili Oh iya. oleh Samsung nih, ha tuh. diwakili oleh Abil. Betul kan sih. Untuk Mas Galih diwakili oleh Pak Fuad. Berarti sampai motor. Pak Fuad. Mas Amri diwakili oleh Mas Wahid. Enggak, sampai sana. Sekali. Oke, foto dulu. Udah mati brandnya. Untuk Serius. diwakili oleh Pak Wali.